Halo semuanya, balik lagi di Vision Talk. Jadi hari ini kita bakal seru-seruan bareng membahas tentang gimana sih bisa lolos ke PTN. Oke, mungkin kita bisa kenalan dulu sama bintang tamu kita kali ini. Boleh perkenalan diri dulu Kak, dari nama dan asal kampus sama dulu masuknya jalur apa? Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Rizwan Nugra. Aku sedang kuliah di Institut Teknologi 10 November. Aku masuk jalur mandiri. Saya Ahmad Faiz Guru Fakri. Saya sekarang sedang berkuliah di PPNS atau Politeknik Perkapalan Surabaya. Dan saya kemarin ngambil PPNS itu ngambil jalur SMBT. Oke, keren-keren banget ya kakak-kakak ini bisa menembus kuliah di PTN-PTN yang top banget. Oke, kali ini kita bakal excited banget ya karena pembahasan kali ini tuh sangat penting banget apalagi buat kita yang butuh pandangan gimana buat bisa lolos ke PTN-PTN yang kita impikan. Mungkin kakak-kakaknya bisa kasih tips ya. Waktu SMA itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk bisa lolos di PTN-PTN yang diimpikan? Saya itu yang perlu disiapin kalau saya sendiri itu persiapin mental dan semua data-data yang harus disiapkan itu kayak contoh soal pembelajarannya kayak gimana, habis itu mental cara paling penting itu mental saat lakukan ujiannya sih kalau menurut saya. Aku ada sedikit tambahin ya. Ya. Kalau dari aku sering-sering latihan tryout itu buat kemampuan diri supaya kita lebih jauh mengenal kayak simulasi fisika gitu. Terus karena aku mandiri ya, karena nggak lolos SNMPTN itu emang janganlah kalian bikin kayak menyerah lah, tetap berusaha sampai kita mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mandiri sama tetap latihan-latihan dari bisa cari di YouTube atau enggak latihan tryout yang ada di sosial media. Gitu ya. Mungkin kakaknya dulu juga pernah les gitu atau belajarnya secara otodidak aja atau mungkin ada bimbingan dari sekolah? Dari aku cuma otodidak sama ikut pelatihan di sekolah-sekolah. Saya sendiri latihannya tuh sendiri sama saya ngikutin program di YouTube juga namanya pemantapan UTBK kan tahun ini ada. Habis itu saya latihan terus menerus biar bisa masuk PTN yang favorit saya dan akhirnya juga alhamdulillahnya Gitu. Mungkin bisa diceritain ya kak ya. Kan mungkin ketika persiapan atau ketika tes itu ada struggle tersendiri yang mungkin bakalan dialami sama teman-teman yang bakalan nyoba di tahun depan. Mungkin kakaknya bisa saya kasih solusi atau cerita sedikit gimana cara kakak-kakaknya untuk mengatasi struggle yang hadir saat di tes itu. struggle sendiri semua orang pasti punya struggle ya setiap ujian atau gitu pasti punya struggle tapi kuncinya itu cuma satu kan menurutku itu kuncinya cuma satu yaitu percaya diri buat bisa melewati struggle itu dan cara selanjutnya mungkin cari-cari info-info lah buat bisa tahu lah Ini sama ya. Nah, kalau aku mungkin hamil satu atau enggak 4 jam itu saya jangan belajar. Katanya burnout lah. Pengalamanku kayak gitu. Lepas dari tahun lalu sering belajar jadi burnout gitu. Oh gitu. Mungkin juga bisa ada nggak sih harapan buat teman-teman kita yang teman-teman atau adik-adik yang sekarang lagi masih ada di bangku SMA dari kakak-kakaknya, harapan atau pesan gitu kak mungkin? Adik-adik kelas 12 atau yang memang sedang menempuh SNMPT, SNMPT atau mandiri, usahain siapin dari sekarang, kalau bisa dari kelas 10 ya. Karena kalau kalian ingin ngejar SNMPT harusnya kita eligible ya. Nah, kalian incar sebagus mungkin mata pelajaran yang diinginkan. Terus kalau emang udah telat, nggak apa-apa, coba lagi buat belajar tryout untuk persiapan. Dari saya cukup. Kalau dari saya itu cukup simpel
kalau adik-adik yang mau ikut SMBT mentalnya harus kuat ya. Kalau mentalnya nggak kuat, sumpah kalau nggak akan bisa ngeliat SMBT dengan mudah dan cepat. Soalnya banyak contoh teman saya itu nggak lulus SMBT karena mentalnya itu nggak kuat. Oke, itu aja dari saya. Oke, mungkin itu ya tips-tips dari kakak-kakak keren kita ini untuk bisa dicoba teman-teman yang pengen lanjut ke PTN-PTN yang diimpikan. Mungkin segini aja episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.